udah mau jadi pemain, udah maksudnya udah ada jalurnya sih, udah pengen jalur ke atlet nih. Bola, gitu. Atlet ya. Nah, terus karena gue gejala tipes, gue nggak bisa terusin. Oh, sempet tipes. Sempat gue tipes berarti ya. Jadi gue nggak boleh capek. Gara-gara. Ya, jadi gue nggak boleh capek. Nah, terus ada salah satu agensi nawarin gue untuk masuk modeling. Tadinya, gue kan dari basicnya dari model. Nah, dari model. Terus awalnya gue nggak tertarik karena kan sangat berseberangan banget kan. Dan gue kan tahu nih, ini ya fun fact ya, kan gue takut sama banci ya. Nah, gue kan Nah, gue kan setahu gue modeling itu kan banyak orang-orang yang kayak gitu kan, maksudnya. Yang kayak gitu, iya. Ya, orang-orang yang agak-agak banci gitu kan. Nah, gue bilang sama dengan polosnya saat itu kan gue masih sekolah kan, masih SMA kan. Iya. Saat ditawarin sama agensi itu, gue bilang, enggak ada bang, gue takut sama banci gue bilang. gue bilang gitu. Oke. Gitu. Ya, terus dan gue saat itu nggak langsung ambil keputusan iya. Gue banyak pertimbangan. Terus dan akhirnya setelah gue pikir-pikir, ya udah deh, gue masuk modeling untuk nambah pengalaman gue, untuk nambah teman dan untuk nungguin percaya diri gue kan. Iya, oke. Dan akhirnya gue jadi model, masuk di agensinya dia gitu. Dan akhirnya nyaman di model ya? Iya, awalnya model, terus gue sempat ikut salah satu majalah majalah di Jakarta, Aneka Yes. Lo ingat gak Aneka Yes? Iya, tahu. Aneka. Nah, gue ikut cover GS dan saat itu gue masih di Medan, stay di Medan. Jadi gue Medan Jakarta untuk ngikutin lomba itu. Oh, berarti gitu. Sebelum stay Jakarta udah bolak-balik nih. Iya, gue bolak-balik Jakarta Medan. Karena kan audisinya kan di sana, di Jakarta. Iya, di sini maksudnya, di sini. Dan gue masih sekolah di Medan. Iya. Gitu. Oke. Lo kan pernah jadi model nih di Medan kan? Iya. Apakah ada alasan ya dan tujuan tertentu buat menjadi model sebelum terjun ke dunia acting? Alasan dan tujuan yang yaitu alasan tujuan yang pasti gitu. Iya, alasan yang gue bilang seperti tadi, gue untuk nungguin percaya diri gue, untuk nambah teman. Yes. Selain itu apa ya? Ya nggak ada misalnya lagi. Pada awalnya gue nggak cari duit. Maksudnya gue untuk model tuh untuk nambah teman aja gue gitu. Iya. Nah, terakhir bukan nggak kepikiran, nggak ada tujuan ke pengen lanjut ke dunia acting gitu, nggak ada sebelumnya, nggak ada tujuan yang begitu. Ya, cuma pengen nambah hobi aja. Sambil iseng-iseng gue. Sambil iseng-iseng gue casting. Ya. Walaupun pertama kali gue casting nih, lo tau nggak alasan orang caster apa nolak gue? Kenapa? Logat kamu masih Medan. Lo sama nggak? Iya. Oke. Kamu masih Medan gitu. Masih Medan. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Siapa orang yang menginspirasi dalam berakting? Yang menginspirasi lo dalam berakting? Reza Radian. Reza, kenapa? Alasannya apa? Karena ya bisa dibilang, dan semua orang juga tahu ya, kalau Reza tuh emang aktor yang berbakat dan aktor yang emang paling saat ini ya bisa diakui lah di Indonesia. Maksudnya dia nomor 1 itu, di Indonesia. Ya, itu umum lah buat diketahui sama orang-orang. Tapi kan lo sebagai Reza, sebagai motivator lo di entertain, seorang yang lo inspirasikan, pasti lo tahu dong detailnya apa, kenapa lo sangat terinspirasi sama Reza itu apa? Selain karena actingnya. Apakah attitude-nya lah atau hal-hal lain lah, dia humble-nya ke orang lah, apa? Gue sih karena gue emang di dunia acting, ya pasti gue lebih ke kualitas dia dalam berakting yang gue kagumi. Oke. Nah, kebetulan Reza emang bisa ada Dinda. dan emang Reza Radian emang yang paling baik saat ini, yang paling kualitasnya nggak bisa diragukan lagi. Dia bisa memerankan karakter apapun dalam memainkan peran. Dan itu satu-satunya alasan kenapa gue mengagumin Reza. Oke, selanjutnya apa prinsip hidup
Muhammad Rizky Bilar. Prinsip hidup gue, kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Nah, Oke. Berarti bercanda. berjiwa leader Males ya. dong gue. Apa? Berarti mencoba dulu baru menyuruh. Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Gitu. Enggak, gue bercanda. Prinsip hidup gue ada, ya prinsip hidup gue tuh harus jadi orang yang bermanfaat buat banyak orang, bisa memberi manfaat buat banyak orang. Gitu. Gue pengen selalu ya, dan cita-cita gue sebenarnya, gue nabung di entertain, lalu cita-cita gue nih, ini keinginan gue ngumpulin uang, gue pengen jadi pengusaha supaya gue bisa buka lapangan kerja buat banyak orang. Iya. Pengen buat manfaat banyak lah buat orang-orang ya, buat orang-orang yang membutuhkan kerja. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Oke. Selanjutnya ya, pertanyaan selanjutnya. Apa makna nyaman dari seorang Rizky Bilar? Makna nyaman. Nyaman itu ketika kita ngerasa apa ya? Pertanyaannya berat juga ya. Kalau gitu gue siap tadi. Nyaman menurut gue itu ya ketika lo senang ngelakuin hal apapun dengan orang yang lo ngerasa nyaman dengan dia. Iya. Lo senang aja ngelakuin hal apapun dengan orang yang lo anggap nyaman dengan dia. Oke, masih tentang nyaman. Apakah pekerjaan lo sekarang ini, karir lo sekarang ini lo nyaman dengan itu? Sekarang nyaman. Sekarang nyaman. Gue bisa bilang nyaman. Tadinya gue tuh kayak agak ogah-ogahan gitu, jujur. Iya. Dan walaupun, nah, tadi gue belum cerita ya, di Aneka Yes, itu gue juara 1. Iya. Gue juara 1. Saat itu sebenarnya gue udah malas. Gue tuh sebenarnya modeling untuk gue cuma bergaul doang tadinya. Iya. Nambahin kesibukan, hobi, dan bertemu teman-teman baru lah ya. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Nah, kebetulan gue ikut lomba tabloid ini dan gue juara. Nah, ada chance tuh, jadi beberapa PH ngajak gue casting gitu. Iya. Dan gue saat itu masih ogah-ogahan, Pak. Gue kayak main lah casting kayak gitu, gue bilang. Ya udahlah, nggak penting juga gue. Dan setiap casting kan gue selalu nggak keterima. Jadi gue mau dong kakak modelin baju-baju aku. Iya Dinda. Ya udah, awal mulanya gitu. Terus lama-lama seiring berjalannya waktu gue ngerasa nyaman dengan apa yang gue kerjakan sampai sekarang ini gitu. Iya. Salah ya? Maaf. Oke, lanjut ya. Apa hal yang gak akan buat lo menyerah? Hal yang gak akan buat gue menyerah? Hal yang gak akan membuat lo menyerah. Hal yang gak akan membuat gue menyerah. Misalnya apa? Menyerah. Ya misalnya ada orang tua lo gak akan, lo pantang menyerah sebelum lo sukses atau sebelum lo nikah, apapun itu. Maksudnya sesuatu hal yang bikin lo ini ya, yang mendorong lo supaya lo gak akan nyerah. Orang tua. Selain karena itu gue punya apa? Selain itu apa? Ya impian-impian gue yang belum tercapai. Oke, lanjut ya. Ren, gue kagak bisa gerak, Ren. Hah? Gue kagak bisa gerak. Lo bukan vampir. Oke. Apa pelajaran hidup terbesar yang bisa dipelajari orang lain dari hidup lo? Dari hidup gue? Pelajaran terbesar yang bisa dipelajarin orang, dicontoh orang dari hidup lo? Ya, intinya kalau menurut gue ya, kalian jangan fokus sama satu pintu. Ketika kalian pintu satu menemui kegagalan, akan ada 999 pintu lagi yang terbuka buat kalian. Dan kesuksesan bukan cuma berasal dari satu pintu. Jadi ketika kalian misalkan kalian ngerasa, wah, gue harus sukses di bidang ini nih, belum tentu mungkin Tuhan menakdirkan kalian untuk sukses dalam bidang itu. Bisa jadi kalian bisa sukses dalam hal lain. Iya, benar. Jadi setiap orang, kesimpulannya setiap orang tuh punya kesuksesan dengan caranya sendiri dan bidangnya sendiri. Betul. Jadi nggak perlu memaksakan itu. Nah, betul.